Bertandang ke Stadion Demang Lehman, untuk melakoni pekan ke-23 Liga 1 2023-2024, pelatih Arema FC, Fernando Valente, ternyata hanya membawa 20 pemain. Padahal, di laga yang akan berlangsung Minggu, tanggal 17 Desember tahun 2023, malam itu, Singoedan mematok target 3 poin. Selain untuk membalas kekalahan telak 0-4, yang diterima putaran pertama lalu, Arema FC juga berharap untuk terus membedakan jarak dengan tim yang berada di zona aman. Dalam rombongan tersebut, tak ada nama Ariel Lucero, Ahmad Figo dan Ginanjar Wahyu, begitu pula dengan Greg Nwokolo, yang belum memperjelas nasibnya. Artinya, pada laga lawan Barito ini, Arema hanya akan memasukkan 9 pemain saja dari 10 slot, yang bisa ditempatkan di bangku cadangan, itu pun 2 diantaranya adalah penjaga gawang. Dengan membawa komposisi yang pas-pasan tersebut, sekaligus juga memastikan jika pemain asing asal Mali, yaitu Ichaka Diarra, juga tidak berada dalam tim. Sayangnya, manajemen Arema FC belum mengumumkan kepastian keluarnya bek tengah, yang sempat menyandang ban kapten Arema FC itu. Ichaka sendiri sudah tak tampak dalam sesi latihan Arema FC di Malang, menjelang laga pekan ke-23 Liga 1 2023-2024. Padahal sebelumnya, meski nama santer disebut-sebut bakal didepak, pemilik jersey bernomor punggung 15 itu masih tetap berlatih. Ichaka Diarra sudah pergi, dia pulang kampung ke negaranya. Kabar yang saya dapatkan dia pulang setelah bersepakat dengan manajemen Arema soal penyelesaian, kata Fernando Valente, seperti dilansir dari We Aremania. Pelatih Portugal itu juga mengaku, tak banyak tahu tentang kesepakatan antara Ichaka Diarra dengan manajemen Arema FC, termasuk dia tidak mengerti apa rencana si pemain selanjutnya setelah meninggalkan Singoedan. Kabarnya, Ichaka dan manajemen klub telah bersepakat untuk mengakhiri kontrak kerja yang seharusnya sampai Juni tahun 2024. Manajemen Arema harus mengambil keputusan mencoret 1 dari 7 pemain asing, yang terdaftar pada bursa transfer pemain paruh musim. Ini adalah situasi antara pemain dan manajemen klub, saya tidak tahu, mungkin setelah ini dia akan mencoba peruntungan lain, tegas pelatih berusia 64 tahun itu. Sebagaimana diketahui, tim berjuluk Singoedan telah menutup aktivitas mereka di bursa transfer periode kedua, dengan menggenapkan 6 pemain asing. 2 diantaranya muka baru, yakni Gilbert Alvarez Bolivia, menggantikan Gustavo Almeida Brasil, yang dipinjam Persija Jakarta, serta Julian Guevara Kolombia. Sementara itu, 4 pemain lainnya bertahan, yaitu Julian Schwarzer Filipina, Ariel Lucero Argentina, Charles Rafael Brasil, dan Charles Lokoli Australia. Tak ayal, nasib Ichaka Diarra pun sempat menggantung. Arema FC sebelumnya bahkan sempat menempuh opsi untuk meminjamkannya, tapi tak berhasil. Maka dari itu, kedua pihak pun sepakat berpisah. Opsi pemutusan kontrak dengan sejumlah kompensasi disinyalir kuat ditempuh Arema FC. Hal ini karena ex-bek timnas Mali itu masih punya kontrak aktif berdurasi 1 tahun, sejak datang Juni tahun 2023 hingga Juli tahun 2024, alias 7 bulan ke depan. Setelah melakukan pembicaraan, akhirnya ada kesepakatan antara klub dan Ichaka Diarra, bilang General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi. Jadi per hari ini Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023, Ichaka secara resmi sudah tidak lagi menjalin ikatan dengan Arema FC, beber figur pengusaha tersebut. Terima kasih atas kontribusinya kepada Arema FC, kami berdoa semoga karirnya ke depan jauh lebih baik, sambung Yusrinal. Sementara itu, sebuah ultimatum dilontarkan Fernando Valente kepada anak asuhnya jelang laga kontra Barito Putra pada lanjutan BRI Liga 1 2023-2024. Pelatih Arema FC ini meminta anak asuhnya agar bisa lebih bagus dalam mengontrol emosi mereka. Arema FC sendiri harus kehilangan seorang pemain dalam 5 laga BRI Liga 1 2023-2024, termasuk pada laga kontra Barito Putra, akibat kegagalannya mengontrol emosi. Gelandang mereka, Ariel Lucero, harus absen lama akibat terkena kartu merah pada laga kontra Bali United pada pekan ke-21 lalu. Kartu merah Ariel ini merupakan yang kedua kali bagi Arema FC dalam 2 pekan berturut-turut. Pada pekan sebelumnya, saat kontra Persis Solo, mereka kehilangan Jayus Haryono yang juga terkena kartu merah. Saya harap semua pemain tahu bahwa apa yang terjadi pekan lalu cukup agresif. Kalau kita tidak punya kontrol emosi, jangan bermain di tim saya tidak bisa menerima hal-hal seperti ini, kata Valente. Lebih lanjut, menurut Valente,
Kehilangan pemain dalam kondisi seperti ini sangat merugikan. Terlebih, mereka harus mengumpulkan kemenangan sebanyak mungkin untuk bisa lekas lolos dari jerat degradasi. Dalam 2 laga, kami mendapatkan 2 kartu merah dan kalah. Mungkin, jika tak ada kartu merah, hasilnya akan berbeda, atau bisa jadi, hasilnya juga akan berbeda, papar Valente. Yang pasti, dalam situasi seperti ini, semua detail sangat penting, imbu pelatih asal Portugal tersebut.